Bab 3226. Kekaisaran kuno. Melihat penguasa tiada batas langsung menghancurkan prajurit tersebut, ekspresi Tian Dao seketika menjadi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa orang di depannya ini adalah ahli yang luar biasa, bahkan lebih dari sekadar ahli biasa. Kemudian, penguasa tiada batas mendadak menatap Tian Dao, di mana kerajaan kaisar kuno. Tian Dao ragu sejenak, lalu menunjuk ke kanan. Penguasa tiada batas mengangguk sedikit dan langsung menghilang di ujung langit. Mile memuji, luar biasa, dia nampaknya akan melawan seluruh kerajaan kaisar kuno dengan kekuatannya sendiri. Tian Dao memandang Ye Mile. Apakah Tuan Besar Kebenaran Agung benar-benar masih hidup? Mile melirik Tian Dao, dia sudah mati. Setelah berkata demikian, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di langit. Tian Dao, Kerajaan Kaisar Kuno. Tidak lama kemudian, Mile tiba langsung di ibu kota Kerajaan Kaisar Kuno, tetapi begitu sampai di sana, dia mengerutkan kening. Mengapa? Karena ia menemukan bahwa penguasa tiada batas tidak ada. Sudahkah dia mati? Pada saat seperti ini, seolah-olah Ye Mile teringat sesuatu, pupil matanya mendadak menyusut, sialan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berusaha lari, namun pada saat ini, aura yang menakutkan langsung mengunci dia, kemudian, ratusan master mengelilinginya. Mile terdiam. Wajahnya tidak terlalu bagus. Dia tertipu. Sialan. Penguasa tiada batas tanya arah kerajaan kaisar kuno dan bahkan dia pikir lawannya akan datang menyerang kerajaan kaisar kuno. Namun, lawannya ternyata tidak datang. Pada saat ini, para master di dalam arena sudah siap untuk bertindak. Berhenti. Pada saat itu, dari jauh dalam kota mendadak terdengar suara. Dan kemudian, pintu kota mendadak terbuka. Seorang wanita berpakaian putih melangkah keluar dengan perlahan, wajahnya pucat, terlihat agak lemah. Melihat wanita berpakaian putih, para master di arena segera memberikan penghormatan. Wanita berpakaian putih melangkah perlahan ke depan Mile. Dia mengamati Mile, tersenyum sedikit, "Siapa panggilanmu, Tuan?" Mile dengan tenang berkata, "Mile." Wanita berpakaian putih mengangguk, "Tuan Ye, apakah kamu datang dari luar?" Mile tersenyum, "Ya." Wanita berpakaian putih melihat Ye Mile, "Temanmu membunuh orang-orang kami dari kerajaan kaisar kuno." Mile mengedipkan mata, "Setiap tuduhan memiliki kepala pembayarannya, carilah dia jika kamu ingin mengajukan keluhan." Wanita berpakaian putih menggeleng, sepertinya dia menghilang. Mile terdiam. Sialan. Penguasa tiada batas tidak mengikuti skenario yang sudah ada. Wanita berpakaian putih menatap Mile, "Tuan Ye, bisakah kamu memanggil temanmu keluar?" Mile mendesah pelan, "Aku tidak terlalu akrab dengannya." Sungguh. Wanita berpakaian putih diam sejenak, lalu berkata, "Tuan Ye, apakah kamu yakin tidak ingin membantu?" Mile dengan serius berkata, "Aku bersumpah, aku tidak terlalu akrab dengannya." Wanita berpakaian putih menggeleng sedikit, "Kalau begitu hanya bisa menyulitkan Tuan Ye." Setelah berkata demikian, dia berpaling ke seorang tua di sampingnya, "Beritahu semua orang, jika dia tidak keluar dalam 3 hari, kita akan mengeksekusi Tuan Ye ini." Mile terdiam. "Menggunakanku sebagai ancaman terhadap penguasa tiada batas. Bisakah itu benar-benar mengancam dia?" Mile mendadak merasa kesal. Wanita berpakaian putih berkata lagi, "Tuan Ye, ini hanya keberatan sebentar." Mile dengan serius berkata, "Jika kamu ingin menggunakanku sebagai ancaman terhadapnya, itu tidak akan berhasil." Sungguh. Wanita berpakaian putih tersenyum, "Bagaimana jika berhasil?" Mile tidak berkata apa-apa.
Tidak mungkin dia benar-benar ingin mati sendiri. Seorang wanita berpakaian putih mendadak berkata, "Tuan Muda Ye, ikuti aku." Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke pusat kota. Miley melihat wanita di depannya, lalu mengikutinya. Di tengah jalan, wanita berpakaian putih mendadak bertanya, "Tuan Muda Ye, kalian berasal dari dunia mana?" Miley menjawab, "Alam semesta Guanxuan." Wanita berpakaian putih mengerutkan kening, "Aku belum pernah mendengarnya." Miley tersenyum, "Itu agak jauh dari sini." Wanita berpakaian putih bertanya, "Tuan Muda Ye, apakah kalian dari sekte Taoisme?" Miley melihat wanita berpakaian putih dan berkata, "Kami adalah dari sekte Taoisme. Aku adalah kakak besar sekte Taoisme dan orang yang datang bersamaku adalah kakak kedua, dijuluki si besar bingung." Wanita berpakaian putih tetap diam. Miley ragu sejenak, lalu bertanya, "Mengapa kalian menghancurkan sekte Taoisme pada awalnya?" Wanita berpakaian putih melihat Ye Miley, lalu berkata, "Karena kepentingan." Miley dengan serius berkata, "Temanku mengatakan dia akan membalas dendam untuk sekte Taoisme." Wanita berpakaian putih dengan tenang berkata, "Oh, benarkah?" Miley berkata, "Aku memberitahumu, dia sangat kuat, sangat-sangat kuat." Wanita berpakaian putih mendadak bertanya, "Tuan Muda Ye, sudahkah Anda bertemu dengan banyak ahli?" Miley mengerutkan kening, "Apa maksudmu?" Wanita berpakaian putih berpikir sejenak, lalu berkata, "Seekor katak terperangkap di dasar sumur, ia melihat langit di atas. Dalam dunianya, langit hanya sebesar mulut sumur itu. Tentu saja, ini bukan kesalahan katak itu, karena pandangan dan pemahamannya terbatas pada sumur itu sendiri." Miley dengan serius berkata, "Aku telah bertemu dengan ahli terkuat di dunia ini. Sungguh, aku tidak berbohong kali ini." Wanita berpakaian putih melihat Ye Miley, lalu berkata, "Orang yang pengetahuannya terbatas cenderung memiliki keyakinan dan keberanian aneh yang tidak masuk akal. Karena kurangnya pengetahuan, apa yang ia percayai dan yakini menjadi mutlak, karena ia tidak pernah melihat pandangan yang berlawanan. Dan orang seperti itu suka berdebat. Jika kamu memberi mereka kebenaran, mereka akan berdebat denganmu, mencari 100 alasan untuk berdebat. Orang normal tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang suka berdebat karena sifat alami pengetahuan yang kurang. Semakin kurang pengetahuan, semakin suka berdebat." Miley terdiam, sepertinya dia bertemu dengan seseorang yang berpengetahuan tinggi. Wanita berpakaian putih dengan lembut menyusun rambutnya yang bermain-main di angin, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, sampai sekarang kamu sangat percaya diri, sangat tenang." Sambil berkata begitu, dia melihat ke arah Ye Miley, tersenyum sedikit, "Kamu memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dan, apakah kamu benar-benar yakin bahwa apa yang ada di belakangmu benar-benar mampu menghancurkan kerajaan kunoku, bukan?" Miley dengan jujur mengangguk. Wanita berpakaian putih menatap Ye Miley, "Apakah kamu mengerti tentang kerajaan kunoku?" Miley menggeleng. Wanita berpakaian putih tertawa, "Di dunia ini ada banyak orang yang suka membuat kesimpulan sebelum benar-benar memahami kebenaran. Tuan Muda Ye, kamu tidak mengerti kerajaan kunoku, tetapi kamu secara sepihak yakin bahwa apa yang ada di belakangmu mampu menghancurkan kerajaan kunoku." Sambil berkata begitu, dia menggeleng-gelengkan kepala sedikit, "Kamu sedang mengalami delusi." Miley mendadak bertanya, "Sebagai wanita, apa posisimu di kerajaan kuno?" Wanita berpakaian putih melihat Ye Miley, "Aku adalah menteri kanan. Mereka suka menyebutku Master Kerajaan Dewa Berpakaian Putih." Master Kerajaan Dewa Berpakaian Putih. Miley mengangguk sedikit, "Aku ingin bertemu dengan menteri kirimu." Wanita berpakaian putih tersenyum, "Mengapa?" Miley tersenyum,
Aku ingin melihat apakah menteri kiri juga sehebatmu. Wanita berpakaian putih tersenyum tipis. Jika kamu memiliki takdir, Anda akan bertemu dengannya. Sambil berbicara, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, Tuan Muda Ye, selama 3 hari ini, aku tidak akan membatasi kebebasanmu, tetapi kamu tidak boleh meninggalkan ibu kota, baikkah? Mile mengangguk, baiklah. Wanita berpakaian putih mengangguk ringan, lalu berbalik pergi. Beberapa langkah kemudian, wanita berpakaian putih mendadak berbalik melihat Mile. Tuan Muda Ye, apakah kamu akan melarikan diri? Mile tersenyum, tidak akan. Wanita berpakaian putih mengangguk, baiklah. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Mile melihat sekelilingnya. Bangunan kuno di kota ini sangat megah, tidak dapat disangkal bahwa kerajaan kuno ini sangat kuat. Mile memutuskan untuk menjelajahi sekitar. Berjalan di jalan, di kedua sisi berdiri bangunan kuno yang megah dan jalan-jalan dipenuhi dengan berbagai pedagang. Meskipun ini adalah dunia bela diri, namun lebih banyak adalah orang biasa. Mile dengan langkah ringan berjalan ke depan seorang pedagang kecil. Pemilik kios segera berkata, apa yang dibutuhkan oleh Tuan? Mile mengambil sepotong tulang, lalu bertanya, tulang apa ini? Pedagang kecil itu tersenyum, ini adalah tulang binatang buas dari Gunung Lianda. Tentang jenis binatang buas apa, aku juga tidak tahu, aku hanya memiliki keberuntungan menemukannya secara kebetulan. Mile memperhatikan dengan seksama tulang tersebut, lalu bertanya, berapa harganya? Pedagang kecil itu mengangkat 1 jari, 10 kristal. Mile mengangguk, membuka telapak tangannya, 10 kristal muncul di depan pedagang kecil. Pedagang kecil itu segera berkata, terima kasih, Tuan. Mile menyimpan tulang itu, lalu berkata dalam hati, pena kecil, mengapa kamu membuatku membeli barang ini? Aku tidak melihat apa yang istimewa. Pena kecil dengan suara serius berkata, tulang ini terkait dengan sekte Taoisme. Di dalam tulang ini, terdapat aura teknik inti universal. Mendengar itu, Mile mengerutkan kening, ada aura teknik inti universal. Pena kecil berkata, ya. Pemilik tulang binatang buas ini pasti pernah berlatih teknik inti universal. Dengan kata lain, Gunung Lianda pasti memiliki makhluk atau orang yang terkait dengan sekte Taoisme. Gunung Lianda, Mile berpikir. Pada saat itu, seorang pria mendadak datang dari samping. Pria itu melihat Mile, tersenyum, saudara, apakah kamu akan menjual tulang ini? Mile mengembalikan pikirannya dan melihat pria di depannya. Di belakang pria itu juga diikuti oleh 2 tetua berjubah hitam. Mile tersenyum, tidak dijual. Pria itu menatap Mile, 100 kristal. Mile menggeleng, tidak. Pria itu tertawa, saudara, jika aku bersikeras. Mile berkata, kamu berencana untuk merampok. Pria itu menatap Mile, apakah kamu tahu siapa aku? Mile menggeleng, tidak tahu. Pada saat ini, penjual kios di samping mendadak berkata dengan gemetar, Tuan muda ini adalah pangeran pertama Perdana Menteri Kiri yang dihormati. Perdana Menteri Kiri. Mile mengerutkan kening sedikit, Perdana Menteri Kiri. Penjual kios itu segera mengangguk, Tuan muda, kamu, berikan saja padanya. Mile menatap pria muda di hadapannya, apakah kamu tahu siapa aku? Pria muda itu tersenyum, menarik, sangat menarik, ayo, beritahu aku, siapa kamu? Mile tertawa, aku adalah orang Perdana Menteri Kanan. Perdana Menteri Kanan. Mendengar itu, pria muda itu mengerutkan kening, tidak mungkin. Mile tersenyum, jika kamu tidak percaya, tanyakan padanya. Pria muda itu menatap Mile, apakah kamu pacarnya? Mile mendadak mengangkat tangannya dan memberikan tamparan. Tepat.
Pria muda itu terbang keluar sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya langsung hancur. Orang-orang di sekitar terkejut. Kedua tetua berjubah hitam segera terkejut, lalu dengan cepat menangkap pria muda itu. Setelah pria muda itu memperoleh sedikit kesadaran, dia melihat Miley dan dari kejauhan, Miley sudah pergi. Pergi. Pria muda itu langsung membeku di tempatnya. Bersambung.